Sudah sampai di Ciai, bagaimana mungkin tidak makan nasi ayam? Sebenarnya setiap orang Ciai punya sendiri daftar kedai nasi ayam paling enak dan autentik. Namun hari ini kami akan memperkenalkan kedai ini kepada Anda. Sudah beroperasi selama 50 tahun, bahkan sampai dijual di minimarket, sempat populer hingga ke Jepang. Katanya yang paling menarik adalah rasa kaldu ayamnya yang nomor 1. Mari kita coba makan bersama. Tarik dengan kedua tangan. Sangat berat sekali, dua belah tangan. Kalkun kami semua direbus, metode masak tutup rapat, masak dari sore hingga esok pagi, daging tidak kering dan tetap manis, orang biasanya tidak suka dada ayam kami terasa sangat manis. Meski sekuat tenaga tetap sulit diangkat, kalkun jantan 20 kilo yang berisi, makin berat karena menyerap kaldu. Kaldu keluar saat diangkat dari air, masukkan ke ember besi lalu dipotong. Tulang ekor. Lalu saya akan melepas paha, cukup dari bagian sendi. Pahami letak persendiannya, tidak butuh banyak tenaga. Kalkun cepat dipotong menjadi sayap paha, sangat rapi sekali. Sisa daging diambil dari kerangka, dibuat untuk nasi ayam suwir. Gunakan sendok untuk daging kecil. Kerok daging yang menempel di tulang. Tulang dihancurkan untuk kaldu, agar sumsum meresap ke kuah, menambah aroma dari tulang. Kerangka ayam dimasukkan kembali untuk merebus kaldu. 2 ekor kalkun setiap hari tidak ada yang terbuang. Nasi ayam dan nasi putih harus terpisah, agar terasa kenyang, terlalu lembek akan terasa berminyak. Taburkan bawang goreng di atas nasi, susun daging suwir atau irisan, siram minyak babi dan kaldu ayam, sajikan dengan sayur asin dan lobak. Semangkuk nasi kalkun ini sangat disukai di wilayah Ciai. Potong berlawanan arah serat, paha dibuat menjadi nasi irisan, daging kecil untuk nasi suwir, campuran keduanya menambah tekstur. Bagi yang suka kulit juga bisa, kami bisa melayani pesanan khusus. Liu Zongyuan merasa bangga, dada ayamnya lembut seperti saus pahit, bawang goreng memberi tekstur renyah, saus siram gurih yang nikmat, nasi ayam khas Taiwan pemikat hati. Dia teliti dalam memilih bahan. Semua dipelihara di Taiwan, kami selalu memakai kalkun jantan, usia 5-6 bulan baru pas, kandungan lemaknya rendah, tidak mengandung obat penggemuk. Sebenarnya dengan menambah kaldu, rasanya beda dari air biasa. Biasanya tumisan disiram kaldu di akhir, siram arak masak agar lebih segar. Toko lain jarang masak kaldu khusus, namun karena kami punya kaldu kalkun, bisa dimanfaatkan kembali. Contoh 1 sendok kaldu untuk masak. Saat mendidih langsung masukkan tiram, perpaduan rasa laut dan darat yang kaya. Kurang dari 1 menit saja, kaldu ayam yang dimasak lama. Liu bilang itu lebih baik dari sari pati. Dia tahu cara memanfaatkannya. Sayur sawi putih dan rebung kering, semua menu punya aroma khas kalkun. Semua ada aroma khas kalkunnya. Meja ini penuh makanan khas Ciai. Rasa ini warisan dari orang tua Liu. Melihat orang lain jualan nasi ayam, kami juga bisa buat sangat mudah. Kami sudah punya dasarnya. Saus ini dikembangkan orang tua saya, tidak pernah belajar dari orang lain. Rasa yang unik dan khas, nasi ayam Liu jadi terkenal di Ciai. Jual makanan rakyat dan dekat warga. Kemudian ayahnya menjadi ketua RW, bisnis yang ramai bikin kewalahan, menyuruh anak pulang untuk membantu. Sangat menyesal sekali, awalnya memang ada rasa menyesal. Karena setiap hari berkeringat. Dulu kerja kantoran pakai AC, banyak libur dan bisa jalan-jalan, bisnis kuliner paling takut hari libur. Liu Zongyuan jadi anak yang berbakti. Ayahnya menjabat ketua RW 5 periode. Kesehatan menurun jadi harus diganti. Liu Zongyuan pun meneruskannya. Sekarang sudah menjabat 3 periode. Jangan sampai dinilai buruk sebagai anak, tanggung jawab besar tak boleh gagal. Ini menyangkut masalah harga diri. Dulu yang makan hanya tetangga sekitar. Sekarang orang luar kota pun datang.
Sekarang bahkan turis asing pun makan. Rasanya saat dimakan adalah, bagaimana kalkun bisa dimasak begini? Sangat lembut sekali, kalkun Thanksgiving di luar negeri keras. Meniru semua yang dilakukan ayahnya, Liu Zongyuan pun berhasil. Nama ketua RW dan nasi ayamnya dikenal, toko 50 tahun yang sangat didukung. Saya ke Taipei masak di gedung parlemen. Staf parlemen di sana berkata, "Wah Andi launya nasi ayam datang." Turis ingin berfoto dengan saya. Saya tidak sangka orang mau foto bareng, berfoto dengan orang-orang, bukan mereka cuma memotret saya saja. Ketua RW jualan nasi ayam ini viral, rasa lezatnya terasa di mulut dan kehangatan khas lokal pun tinggal di hati. Kamu suka konten kami? Yuk, subscribe dan follow Liho TV.